Masya Allah. Dan juga jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang ada di rumah ya. Yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Masih di tema kita pagi hari ini. Untungnya roda hidup terus berputar. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video tayangan bagus nih, mudah-mudahan jadi inspirasi juga buat semua ya. Tentang apa sih? Tentang umroh gratis bagi puluhan pengurus masjid. Coba kita lihat tayangannya, ini dia tayangannya. Masya Allah, ya Bu, Mas, apa? katanya ada umroh gratis, katanya Iya, mau dong. Mau dong. Mau dong, umroh gratis. Isi juga lagi bingung ini. Ada yang bagi-bagi umroh gratis. Iya katanya. Bu, baca surah Al-Waqiah. Oh gitu. Masya Allah. Amin. Ibu Mudah-mudahan mau ibu umroh saya Bu? mau, bapak saya Ibu mau umroh? Ibu mau umroh? Ya udah. Ibu mau umroh? Tapi pas saya Mau. umroh Gimana gratis. caranya Ustaz? Caranya daftar. Iya. Saya juga Bisa mau. aja, Pak Iya, Ibu Ustaz. namanya siapa? Umi Sopwa. Umi? Umi Sopwa aja. Sopa aja. Iya. Pakai aja. Iya. Oh iya, kalau Ibu Nuraniah. Nurodia. Ini Nuroniah. Nuronia. Ya. Ini Umi Sopa Umi Sopwa. aja. Iya. Iya, ya Allah. Bu, amin ya Bu ya. Mudah-mudahan kita minta sama Allah nih. Ya kalau yang ngamin banyak orang, insya Allah semua yang nonton hari amin, ini amin. dapat umroh gratis dari Allah. Amin. Amin, ya Allah, Makasih ya Rabbal banyak Ibu. Maaf Bu, boleh duduk Bu? Saya mau nge-host lagi. Ya. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu ya, Masya Allah luar biasa. Silakan duduk ya Bu ya. Jamaah. Ini Masya Allah luar biasa, tema kita pagi hari ini bicara masalah tentang roda terus berputar. Memang roda terus berputar terus, nggak mungkin yang namanya orang tuh sehat terus, betul apa betul? Pasti ada sakitnya. Kalau kita lihat tayangan tadi juga nih ya, salah satu contoh kalau Allah itu membuktikan kalau roda itu berputar. Siapa yang menyangka, coba, siapa yang menyangka kita bisa umroh tiba-tiba gratis? Coba, siapa yang nyangka? Kadang-kadang kita juga nggak bisa mikir, loh kok bisa ya, kok bisa begini ya, kok bisa begitu ya. Coba kita panggil Ustadz Syam dulu. Ustadz Syam, mau izin Ustadz Syam. Wah, Ustadz Syam izin nih. Bicara masalah tentang rezeki memang Allah yang ngatur. Kita nggak tahu Allah ngasih rezeki kita itu Betul lewat sekali. siapa, dari mana, bagaimana bentuknya gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah semua orang di dunia sudah mendapatkan jatah keberuntungan masing-masing di dalam hidupnya? Atau hanya cuma segelintir orang sebagian gak kebagian jatah keberuntungan? Mohon izin menjelaskannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Syam. Baik, tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Afif, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Siapa yang menghendaki keberuntungan di akhirat dengan cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, memperbaiki kualitas amal solehnya, maka akan ditambah terus keberuntungannya di akhirat. Sekaligus bertambah keberuntungannya di dunia. Tapi siapa yang hanya memikirkan keberuntungan di dunia, maka dia tidak punya apa-apa nanti di akhirat. Akhirnya apa? Dia sibuk daripada mencari keuntungan dunia, mengabaikan keuntungan akhirat, maka dia menjadi orang yang merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian karena masanya senantiasa berlalu, tiada waktu yang akan terulang kembali. Roda pasti berputar, waktu pasti berputar, tapi waktu yang telah hilang tidak akan pernah mungkin kembali lagi. Mereka semua rugi illa kecuali yang beriman dan beramal soleh, saling mengingatkan, berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka dikatakan kalau ada orang yang beruntung hidupnya, tidak semua orang juga beruntung. Ini adalah nasib dan juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warda. Beliau ini orang yang berusaha menjadi miskin tapi tidak miskin-miskin. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau sedekahkan semua hartanya, tapi ternyata memang Allah berikan keberuntungan di dunia tapi tanpa mengurangi keberuntungannya di akhirat, karena keberuntungan di dunia diiringi dengan amal solehnya
tabungannya untuk di akhirat. Yang celaka adalah yang sibuk mengejar keuntungan dunia sehingga mengabaikan keuntungan akhirat. Maka seperti seorang Imam Malik radhiyallahu anhu, Imam Malik bin Anas adalah seorang yang luar biasa kealimannya, tapi dia juga adalah seorang yang luar biasa dunianya. Sehingga kita katakan kalau ada orang beruntung di dunia, mudah-mudahan keberuntungannya di dunia dijadikan jalannya menuju akhirat. Tidak membuat keuntungan dunia ini dikejar terus sehingga membuatnya lupa akan keuntungan akhirat. Allah Ta'ala alam. Jadi kejar akhirat, dunia ikut. Insya Allah. Kejar dunia belum tentu akhirat Kalaupun ikut. dia beruntung di dunia, jadikan jembatan menuju akhirat. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Siap, Syam. Tepuk sama-sama, tangan buat Bang Ustadz Syam. Kita lanjut lagi. Yo, waktunya kita mau kasih kesempatan lagi Ustadz Maulana bertanya sama jamaah yang ada di studio. Karena Gimana? kita masuk di segmen Ustaz bertanya. Kami menjawab. Yang mana Ustadz? Mic-nya masih di sebelah situ. Mana tadi Boleh mic-nya? pinjem Bu. Nah, ya. Saya, Ibu sini Bu. Sini. Ih, malu-malu. Kalau di Ih. situ gelap. Sini. Ih, kenapa sih nyarinya selalu yang modelnya imut-imut? Kan. Coba Ibu perkenalkan namanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau nanya. Iya Allah. Lepas sendal dulu supaya tingginya sama. Ibu pernah salat sunat tobat nggak? Pernah Pernah. Karena Kenapa salat sunat tobat? banyak dosa, Memang dosa apa? banyak dosa. mengingat dosa. Oh, mengingat dosa. Mengingat Apa sih? dosa. Ya udah. Iya iya. Dengan Ibu siapa? Udah tadi ya? Ibu namanya Ibu siapa? Rina, Ibu Ibu Rina. Ya Allah. Udah ya Bu Rina? Ya. Bu, jangan kelamaan ngeliat Ustadz Maulana ntar naksir lagi. Silakan Ustadz Maulana, mohon izin. Izin Ustaz Afif, Ustaz Sams. Kenapa saya tanya pernah salat sunat tobat? Kenapa manusia itu tidak luput dari dosa? Kenapa? Kenapa berdosa? Karena manusia itu tidak luput juga dari dua hal. Apa itu? Salah, lupa. 1, 2, 3, salah. 1, 2, 3. Salah karena tidak tahu. Lupa karena manusiawi. Manusiawi kalau manusia itu lupa, betul tidak? Faktor keadaan, faktor kepanikan, faktor mungkin karena buru-buru dan sebagainya. Mohon maaf tanpa menggurui, maka tobat itulah jalannya. Roda terus berputar. Kadang kita jadi baik, tapi kadang moodnya jadi turun, jadi enggak peduli. Ketidakpedulian itu bisa berakibat kezoliman sama orang lah, lalai. Atau bisa jadi mohon maaf ya. Karena dosa kan ada 3. Dosa kepada Allah, dosa kepada diri, dan dosa kepada sesama. Sehingga bisa jadi membahayakan pada dirinya. Atau lalai dalam menjalankan perintah Allah. Nih, sebentar nanti sholatnya. Maka solusi terbaik adalah melaksanakan salat sunat atau tobat. Kalau pernah berdosa, maka cepat-cepat tobat. Karena tidak ada jaminan kita masih hidup lagi. Makanya bersegera wasari'u ila maghfirati min rabbil jannati wa samad widdat lil muttaqin, supaya kita dapat rahmat. Bersegera. Nih, tahu nggak? Dosa itu dicatat setelah 6 jam dilakukannya. Saya ulangi, dosa itu dicatat setelah 6 jam dilakukannya. Maka cepat-cepat bertobat. Semoga belum dicatat sudah aman. Karena kita sudah bertobat. Kenapa 6 jam baru dicatat? Karena Allah Maha Pengampun. Allah menunggu hambanya, sempat hambanya ini pada sadar, lalu dia bertobat sadar diri. Masya Allah, Bu Ima. Iya senyum terus di tadi Bapak Tausiah. Bukan hanya dari Iya. sekarang. Oh, masa? Dari awal Oh. senyum terus. Oh Ustadz Syam ternyata dia udah merhatiin duluan. Diperhatiin dari awal ternyata. Tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Masya Allah. Ya kita lanjut lagi jamaah. Sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah bertanya langsung sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Sini dulu nih yang tengah ini Ibu. Boleh maaf punten Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Kusdiningsih dari Majelis Taklim Anur Kasomalang, Ya. Kabupaten Subang. Tepuk tangan buat Ibu Nining. Mau bertanya sama siapa Ibu? Mau bertanya pada Ustadz Apip. Oh boleh, boleh, Mangga, boleh. mangga. Alhamdulillah. Tadi berulang kali bahwa roda hidup itu selalu berputar. Betul. Tapi kenapa ada pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan? Oh. Bukannya semua pasangan itu sudah ada jatah keturunannya masing-masing. Iya. Iya, iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau kasih banyak Ibu Nining yang bertanya sekaligus protes. Iya, silakan Ustadz Afif dijawab. Dan beliau tidak tersemsem. Iya benar-benar nggak kesemsem kayak yang tadi. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Pak Fadil dan seluruh jamaah, guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setiap orang tidak punya keturunan? Tentu yang pertama, Ibu sekalian harus kita pahami, ini adalah hak prerogatif Allah. Jadi kalau kita mau mencoba untuk menalarkan apa yang menjadi keadilan Allah, tentu semua yang diberikan oleh Allah adalah titipan. Bukan cuma anak, harta, suami, apapun yang Allah berikan, ilmu, jabatan, Pak, itu adalah titipan. Dan sederhananya, kalau saya mau menitipkan barang, tentu saya cari yang bisa dipercaya, betul? Ibu bisa dipercaya enggak? Karenanya lah anaknya banyak, alhamdulillah. Sampai ada lagunya tuh Bu ya. Ibu kaulah wanita yang... Kita singkat. Jangan kasih selah. Ya, Habis nih. kau mengandung, melahirkan, Mengandung lagi. Artinya apa? Bahwa memang setiap perempuan pengen. Maka kita bisa belajar dari Nabi Zakaria alaihissalam. Beliau sampai sekian tahun tidak diberikan anak. Jadi bagi yang belum punya anak, belajarlah dari Nabi Zakaria. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, karuniakan kepadaku zuriat thayyibah, zuriat keturunan yang baik. Maka lantunkanlah doa ini, doa Nabi Zakaria. Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Juga doa yang lain, beliau mengatakan, Rabbi la tadzarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan saya dalam keadaan kesendirian. Artinya tidak punya putra mahkota yang meneruskan kenabian. Sehingga proses berdoa, permohonan kepada Allah dibuktikan oleh Allah dengan seorang anak yang namanya Yahya alaihis salam. Dari sini kita belajar, bagi Anda yang belum punya keturunan, banyak berdoa. Di ayat yang lain di surah Nuh ayat 10 sampai 12 Allah Subhanahu wa taala memfirmankan bahwa fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara, di ujungnya nanti wa yumdid bil amwali wal banin. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pun yang bertobat kepada Allah, meminta kepada Allah, istighfar terus, maka Allah akan memberikan harta yang berlipat ganda dan anak. Masya Allah. Makasih banyak Allah. Ustadz Afif. Tepuk tangan buat Ustadz Afif. Ibu Nining begitu ya Bu ya. Kita lanjut lagi, yang mau bertanya lagi boleh silakan angkat tangannya. Mana ini tengah lagi nih, kita coba nih wah yang udah siap nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnur Halimah dari Majelis Taklim An-Nur, Kasobalang, Subang. Tepuk tangan dong buat Ibu Halimah. Izin mau bertanya ke Ustadz Sam. Boleh Ibu, silakan. Begini ya Ustadz, Siap, Ibu. kan semua roda kehidupan ini terus berputar. Kemudian jika ada seorang istri yang mempunyai suami yang suka marah-marah, emangnya bisa begitu baik kan Ustadz? Enggak mungkin kan? Oh, diputar suaminya biar Iya, baik biar gitu. baik. Iya. Atau Muter aja. diputar nanti istrinya Suaminya lagi tuh- yang marah-marah. Suaminya suruh muter, jadi baik. Oh enggak, maksudnya ibu itu. Apa itu?
Gini maksudnya. Iya, Sa. Kalau ada yang suami suka marah-marah kan roda berputar. Iya. Apakah bisa berubah jadi baik? Oh iya, Oh. maksudnya itu. Itu aja Ibu ya. Iya, terima Iya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Halimah. Tapi Bukan guruku. suaminya yang diputar. Ustaz Maulana, Ustaz Afif, Mas Wadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Kalau berbicara ujian kepada pasangan atau ujian kepada istri, maka Allah memberikan perumpamaan di dalam Al-Quran, yaitu seorang yang beriman, kata Allah, yakni seorang perempuannya Fir'aun, yaitu Ratu Asia radhiyallahu ta'ala anha wardaha alaihassalam. Ratu Asia ini adalah orang yang ketika di dunia mendapatkan siksaan baik batin ataupun lahir. Awal-awalnya sih dimanjain sama Fir'aun, tapi pada akhirnya disiksa sama Fir'aun. Kenapa? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan Ibu, seorang perempuan mendapatkan suami yang kasar, bengis, jahat, kejam kepadanya. Apakah roda kehidupan bisa berputar, akhirnya suaminya bisa menjadi baik? Selama suaminya masih hidup, maka tiada yang boleh menutup pintu hidayah baginya, tiada. Tiada yang boleh menutup pintu hidayah bahwasanya dia tidak akan berubah, tidak ada. Maka selama dia masih hidup, selama nyawa masih di kandung badan, maka masih ada kesempatan untuk bisa roda berputar. Tapi kalaupun sampai mati ternyata tiada berubah, maka bagi orang beriman dunia bukanlah akhir segalanya. Kalau di dunia dapat yang seperti itu, insya Allah kalau dia bersabar ada gantinya di akhirat. Sebagaimana Ratu Asia meminta kepada Allah, kalau saya di dunia ini tersiksa ya Allah, kalau begitu Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Kalau begitu ya Allah, di surga aja deh. Saya pengen sebuah istana di surga yang jauh-jauh dari Fir'aun dan perbuatannya dan jauh-jauh daripada orang-orang yang zalim. Masya Gitu. Allah. Jadi bagi kita dunia ini bukan akhir segalanya. Bukan akhir segalanya. Nanti ada lagi. Kalaupun di dunia tidak sempat berputar, nanti di akhirat dapat balasan yang baik. Sifat tuh macam-macam. Ada yang tadinya malah baru nikah baik, tiba-tiba jadi pemarah setelah lama menikah. Macam-macam manusia dia. Betul. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Bang Tepuk Fadli. tangan dong Pak Ustaz Syam. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Mana yang di atas nih sekarang ya, boleh. Ini Ibu silakan. Iya, gelangnya bagus banget hijaunya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Solihat dari Majlis Taklim An-Nur, Kasomalang, Subang. Tepuk tangan dong buat Ibu Elis. Silakan pertanyaannya Ibu Elis, sama siapa? Mau tanya dong Ustadz, Sama siapa Bu sama Elis? Pak Ustadz Apip. Ustadz Apip boleh. Saya. Ustadz Apip, iya. Apip, Iya. gitu. Orang Sunda mah Apip Iya. gitu ya. Bu jangan nengok-nengok ntar nyontek lagi. Mau nanya apa Ibu Elis? Katanya dunia ini berputar. Hmm. Bagaimana kalau orang miskin ditakdirkan? Oh dia Bagaimana? miskin terus Iya, gitu ya. maksudnya orang kalau Dan- orang diberi takdir miskin dan serba Dan kekurangan, serba kekurangan. apakah terus-terusan miskin gitu? Iya. Apa bisa jadi orang kaya gitu? Iya. Kayak Ibu gelangnya sama cincinnya bagus. Iya. Itu aja Ibu. Ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta mic-nya lagi Ibu. Tepuk tangan buat Ibu Elis. Silakan dijawab Ustaz Afif. Alhamdulillah, izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam dan guru-guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjadi miskin, apakah itu lambang kesedihan?
kalau ternyata Nabi Muhammad doanya minta jadi miskin? Pernah dengar Nabi Muhammad doa minta jadi miskin? Allahumma ja'alni miskinan. Ya Rob, jadikan saya orang miskin. Mana ada manusia mau miskin, tapi Nabi mencontohkan. Karena kemiskinan bukan kehinaan. Kemiskinan itu hanya bagian dari kehidupan. Ada kalanya justru yang miskin yang bahagia. Masya Allah. Ada kalanya yang miskin itu yang bahagia. Saya pernah lihat seorang kakek-kakek sama nenek-nenek di atas balai dengan kesederhanaannya dalam kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu datangnya dari Allah. Huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. Jadi miskin atau kaya itu bukan ukuran. Ukurannya bagaimana Allah menetapkan kebahagiaan. Punya 5 miliar apa enaknya. Kalau kemudian rumah tangganya carut marut. Tapi punya 200 ribu sungguh nikmat. Kalau dengan kasih sayang saling menghargai. Jadi Nabi pernah berdoa. Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni yaumal qiyamah fi zumratal masakin. Dan kumpulkan saya di akhirat bersama orang-orang miskin. Oh, Masya Allah. Hai orang miskin, katakanlah hai orang miskin, percayalah Nabi menemanimu, subhanallah. Gak Masya tanggung-tanggung yang nemenin orang miskin, Nabi Muhammad. Iya. Tapi ini doa gak boleh dipakai. Allahumma jalni miskinan, mobil langsung hilang. Oh itu dia. Tapi ini Masya Allah Ibu ya, miskin itu kan bicara masalah tentang apa nasib. Nasib itu bisa dirubah ya. Mau kemana Ustaz, tapi sini aja dulu. Saya takut masih bisa miskin. Oh jangan, Masya Allah. Ya Ibu ya, makasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus banget buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana, kita masih akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.